Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kayak sekolah minggu kalau saya bilang haleluya, bilang puji Tuhan, ya. Karena guru-guru sekolah minggu sudah lama nggak ngajar sekolah minggu. Kalau saya bilang puji Tuhan, bilang haleluya, ya. Meskipun pakai masker, biarlah suara kita bisa didengar. Tuhan masih dengar sih, tapi orang lain juga mendengar, diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita itu baik. Amin. Pak Pendeta, apakah memang cuma berkata haleluya perut kenyang? Enggak juga ya. Yang namanya lapar tetap lapar. Tetapi kata-kata haleluya, puji Tuhan, minimal memberikan spirit, motivasi bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan satu tema yang luar biasa. Ya, good news, berita baik. Ada berkat dari penderitaan. Siapa yang mengalami penderitaan pagi ini? Angkat tangan. Gak ngaku ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, tetapi percayalah, kita semua pernah menderita. Siapa yang tidak pernah menderita? Angkat tangan. Tidak ada ya. Berarti semua pernah menderita. Minimal pada masa-masa sekarang ini, siapa sih yang nggak menderita? Ya, kemarin Bapak John cerita sudah diputus kerjaan, sedih. Ya, Pak Sony masih kerja? Masih, puji Tuhan. Tetapi kerja itu pun kalau kita lihat, kita hitung-hitungan, saya yakin dan percaya lebih banyak akan kebutuhan kita. Dan hasil kerja kita, kalau kita mau jujur, kurang mencukupi kebutuhan kita. Artinya, di dalam setiap kita manusia, mulai dari kitab Kejadian sudah dikatakan bahwa manusia hidup harus mengalami penderitaan, minimal bekerja itu juga menderita. Ibu-ibu minimal melahirkan itu juga menderita. Ya, jangan pikir yang belum melahirkan nggak akan melahirkan. Kalau punya karunia membujang nggak akan melahirkan. Ya, selama ada keinginan menikah, Tuhan kasih berkat dari pernikahan, melahirkan seorang anak, pasti menderita. Tapi dalam firman Tuhan pagi hari ini konteks penderitaan ya macam-macam. Tetapi dalam hal menderita di dalam kita mengiring akan Tuhan, ada berkat. Amin. Kalau kita menderita karena kesalahan kita sehingga kita masuk penjara, bukan berkat. Ya mungkin minimal cemoohan orang. Kalau kita menderita karena kejahatan kita, karena kelakuan kita, selama kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, selama kita menampilkan pribadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan saat itu kita mengalami menderita, ada berkat di balik penderitaan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Di layar sini sudah saya tampilkan ayatnya, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membuka Alkitab dipersilakan. Yang tidak membawa Alkitab bisa lihat di layar LCD. Kita baca sama-sama ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru
padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan Rasul Paulus di luar dugaan secara umum kerinduan manusia. Paulus berkata ayat yang ke-10, karena itu aku, Paulus, senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Paulus berkata, aku senang, bahkan aku rela ada dalam posisi lemah, ada dalam keadaan disiksa, dalam keadaan sukar, dalam keadaan dianiaya, disesak banyak orang. Ini kerinduan Paulus. Satu pernyataan yang di luar pemikiran secara umum manusia. Siapa sih yang pengen hidup terus-menerus menderita? Siapa sih yang pengen hidup dalam siksaan? Siapa sih yang pengen hidup dalam kesukaran? Semua orang tidak pengen itu terjadi dalam hidup. Tetapi ada alasan mengapa Paulus berkata, aku senang, bahkan aku rela dalam keadaan lemah. Aku rela, aku senang dalam keadaan disiksa, dianiaya, hidup dalam kesukaran. Lanjutannya, oleh karena Kristus. Ini yang menjadi alasan. Ini yang menjadi dasar pernyataan Paulus di luar pemikiran banyak orang. Karena Kristus, Paulus senang, Paulus rela dalam kondisi lemah, dalam keadaan disiksa, dalam keadaan suka. Paulus rela selama itu oleh karena Kristus. Karena apa? Sesuai dengan tema khotbah saya. Orang yang rela menderita, hidup dalam kesukaran, oleh karena Kristus ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Biarlah ini menjadi satu pernyataan pribadi dalam hidup kita. Selama Bapak Ibu Saudara hidup dalam iman percaya Yesus, ini kuncinya. Sekali lagi saya katakan, selama hidup Bapak Ibu Saudara, jemaat, keluarga Mahanaim, hidup ada dalam jalannya Tuhan, hidup ada dalam relnya Tuhan, hidup dalam tuntunannya Tuhan, hidup dalam ikatan persekutuan dengan Tuhan. Di saat saudara menderita oleh karena nama Tuhan, ada berkat. Tidak salah Tuhan berkata, sekali lagi saya ulangi ayat yang tidak asing lagi. Carilah dahulu kerajaan
masuk kategori penderitaan. Yang seharusnya aku harus kerja, merelakan bonus lembur untuk kita utamakan cari Tuhan. Itu juga bagian dalam penderitaan. Yang harusnya duduk manis, tidur di rumah, pagi-pagi, hari Minggu, harus cepat mandi, harus ibadah. Itu juga bagian dari penderitaan. Kan enak tidur. Tetapi Matius 6 katakan, di saat kita terus mencari Tuhan, meskipun kita menderita, maka semuanya akan ditambahkan. Ada berkat. Dan konteks pembacaan kita pagi ini, Paulus rela menderita. Salah satu penderitaan Paulus adalah di dalam ayat yang ke-7, aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ya, ini satu bahasa kiasan. Di dalam diri Paulus tidak ada duri secara real. Duri kayak durian, durinya semak-semak berduri, tidak. Ini istilah kiasan yang banyak penafsir. Ada penyakit yang Paulus derita, yang membuat dia mengalami kelemahan, yang membuat dia mengalami siksaan, yang membuat dia mengalami kesukaran, yang membuat dia mengalami satu tekanan yang begitu berat. Ini dialami oleh Paulus. Bahkan dia sudah berdoa berulang kali sama Tuhan, karena di dalam ayat yang ke-7 di situ katakan, ya, ayat yang ke-8, tetapi hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Paulus tidak berdiam diri. Dia adalah orang utusan Tuhan. Dia tahu tatkala ada masalah harus berdoa kepada Tuhan. Dia lakukan, dia minta, Tuhan, kiranya duri ini Tuhan cabut, penyakit ini Tuhan sembuhkan, supaya aku tidak mengalami kesusahan, supaya aku tidak mengalami kesesakan, supaya aku tidak mengalami kesakitan. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan gak jawab itu doanya. Paulus tidak sembuh dari sakit. Bahkan jawaban Tuhan sungguh di luar permintaan Paulus. Jawaban Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia Tuhan. Paulus adalah seorang rasul. Tatkala dia punya masalah logika kita, orang yang dekat Tuhan, tatkala minta kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab. Ada kalanya seperti itu. Tapi ada kalanya Tuhan tidak jawab atau Tuhan belum jawab. Tapi ayat ini katakan Tuhan tidak jawab doa Paulus. Paulus tetap mengalami sakit penyakit. Tetapi di dalam ayat 10 gak jadi masalah. Aku ada duri dalam dagingku. Aku sakit, aku menderita, gak jadi masalah. Aku rela Tuhan, aku senang. Itu semua oleh karena Tuhan. Seberapa banyak doa-doa saudara yang Tuhan belum jawab, atau Tuhan tidak jawab? Apakah itu membuat saudara patah semangat? Apakah itu membuat saudara mundur dari Tuhan? Apa itu membuat saudara protes sama Tuhan? Mengapa ini Tuhan? Saya kan sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah bayar persepuluhan. Apa yang Tuhan perintahkan, saya sudah menginjil. Kok saya punya masalah? Saya berdoa Tuhan tidak jawab. Saya punya sakit penyakit, Tuhan tidak sembuhkan. Protes sama Tuhan. Ada kalanya itu terjadi, Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tetapi dengan baik atas firman Tuhan, di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, oleh karena saudara dan saya tetap beriman
ada berkat yang nanti saudara akan terima di balik penderitaan. Seberapa banyak orang percaya hamba Tuhan yang mengangkat tangan bersafaat untuk pandemi ini supaya hilang. Bahkan terang-terangan seorang pendeta berkata, oh, COVID itu tidak ada, Corona itu tidak ada, tidak bisa menembus saya orang beriman. Realitanya dia ngomong gitu kena juga langsung mati kan. Terus pikiran kita seperti apa? Apakah doanya mereka nggak dijawab? Apakah mereka tidak beriman? Wah, ini luar biasa. Apakah dia tidak dikasih Tuhan? Saya yakin senior saya, hamba Tuhan yang meninggal karena COVID, tidak menyalahkan Tuhan. Kata dia tahu kebenaran. Di balik penderitaan, akhirnya dia mengalami kematian, ada berkah yang Tuhan sudah. Firman Tuhan pagi ini akan memotivasi saudara dan saya. Tatkala saudara menderita, saya yakin penderitaan saudara tidak sebanding dengan penderitaan Paulus. Mungkin saudara menderita sakit biasalah, demam-demam. Mungkin saudara ya karena terhambat keuangan, ya tertunda bayar kos. Yang dulunya makan ada lauk, karena belum ada berkat, ya udahlah makan sama tahu tempe. Itu pun enak juga ya, tahu tempe sambal, apalagi tak pakai pete gitu ya. Enak, yang suka pete gitu kan. Ya, kalau saya mau gembala suka pete, akhirnya Andrew gitu tadi Bu Gembala nggak suka, sama Elo nggak suka. Ya, kalau saya sama Andrew lauknya tempe tahu sambal pakai pete habis, ya Bang ya. Luar biasa kita berlomba, apalagi dikasih ikan bakar, waduh enak sekali. Ya mungkin terbatas sebatas itu penderitaan kita. Tetapi jangan sekali-kali tinggalkan Yesus karena masalah itu, saudara. Ada berkat. Berkat apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Jangan berpikir berkat itu harus ada duit jatuh dari langit, enggak. Lebih daripada finansial yang Tuhan kasih. Berkat yang pertama, next. Perhatikan ayat 7. Saya akan bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocong aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Berkat yang pertama yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya, tatkala Tuhan izinkan saudara menderita dalam kelemahan fisik atau hal yang lain, berkat yang Tuhan kasih adalah berkat supaya kita tidak sombong. Amin. Paulus mudah untuk sombong, karena dalam ayat 7 katakan Paulus mendapat pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ada banyak hal yang perlu disombongkan. Oleh sebab itu Tuhan taruh duri supaya Paulus tidak menyombongkan diri. Pandemi COVID ini Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau saya boleh ambil, mari kita ambil sudut pandang cara kita memandang masalah COVID ini. Jadikan ini menjadi alat untuk menampi kita, menyaring kualitas iman kita, dan menyadarkan diri kita tidak ada yang kita banggakan dalam hidup kita. Yang merasa kuat, sehat, jangan bangga, jangan andalkan. Tiba-tiba COVID itu datang, tidak ada tanda-tanda. Jangan bangga kalau saudara punya banyak duit. Pengakuan kesaksian para pengusaha besar, uang mereka tidak bisa menghalangi COVID. Kalau saya boleh mengadakan survei ya, observasi, tapi belum lakukan, tapi pengamatan, kelihatannya yang kena COVID itu orang-orang yang orang kota, orang kaya gitu ya. Orang-orang desa, perkampungan, di sawah itu jarang kena. Ya. Jadi penderitaan, contoh COVID
mata Tuhan. Ini sering saya sampaikan. Dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang congkak, Allah menentang orang sombong. Bahasa aslinya, orang sombong itu ditempatkan seperti maaf kata, kotoran anjing di depan Allah. Jijik. Masa kita mau seperti itu? Di dalam Amsal 16 ayat 5, menjadi kekecilan di mata Tuhan, dan Tuhan siap memberikan hukuman bagi orang yang sombong. Matius 23:12, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan kita semua tidak mau itu terjadi. Oleh sebab itu saudara dan saya dilatih, dididik dengan cara apa? Saudara diizinkan menderita, saudara diizinkan punya masalah, saudara diizinkan dalam titik tertentu nggak ada duit, nggak ada sesuatu yang saudara pergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Itu artinya saudara disadarkan bahwa kita butuh Tuhan. Tidak ada yang kita andalkan dalam diri kita, tidak ada yang kita sombongkan. Kecantikan seorang wanita gak bisa menjadi kebanggaan. Oh, saya cantik. Itu gift dari Tuhan. Bersyukurlah kalau kita cantik, kalau saudari cantik. Kalau itu kecantikan menjadi kesombongan, membuat jerat, dan Tuhan jijik melihat itu suatu saat, klik, kecantikan itu akan hilang lenyap menjadi keburukan. Kegantengan akan hilang lenyap bila mana itu kita sombongkan, akan berubah menjadi keburukan. Penderitaan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak sombong. Ini berkat terbesar menurut saya. Ini berkat terbesar. Kalau saya belajar tentang akar segala dosa, macam-macam dosa yang dilakukan manusia, merampok, membunuh, mencuri, apapun dosa itu, akarnya itu kesombongan. Oleh sebab itu Tuhan gak mau kita sombong. Jemaat keluarga Mahanaim, hilangkan kesombongan. Bahkan kata orang, para penulis adalah sombong pasif itu hanya, oh Pak Pendeta, saya tidak sombong. Itu sudah sombong. Ya kan? Saya tidak sombong, itu sudah sombong. Ya kan? Terus apa yang kita lakukan? Ya, mengucap syukur segala apa yang terjadi dalam hidup. Paulus diajar oleh Tuhan, meskipun dia sudah berdoa 3 kali, Tuhan gak jawab doa itu. Supaya Paulus, ayat ini katakan, supaya aku tidak meninggikan diri. Bersyukurlah saudara, kalau saudara dan saya punya masalah, menderita di dalam pengiringan kepada Tuhan, nilai itu menjadi satu alat supaya kita tidak sombong. Amin. Itu yang pertama. Biarlah kita menjadi orang yang tidak sombong, tetapi sebaliknya rendah hati. Yakobus katakan Allah menentang orang congkak, tapi Tuhan mengasihi, mencintai orang yang rendah hati. Mau dibenci Tuhan atau mau dicintai Tuhan? Ayo jawab. Dibenci Tuhan atau dicintai Tuhan? Kalau dibenci manusia, memangnya gua pikirin. Kamu gak ngasih makan saya. Kalau sudah dibenci Tuhan, perlu dipikirkan, saudara. Coba bayangkan kita lewat ada Tuhan yang siapa lo? Gitu kan? Ya, kalau orang lewat teman kita membenci terus gak ngomong, kita bisa ngomong, memangnya lu aja yang di dunia ini aja masih banyak teman saya yang cinta saya. Bisa. Kalau Tuhan sudah bilang gitu, kita berdoa, Tuhan, siapa lu? Ya kan? Ya bersyukur kalau Tuhan nyapa. Kalau Tuhan diem, ya enak nggak didiemin orang? Nggak enak loh ya. Biasa akrab tiba-tiba berubah diem, cuek. Wih sedih. Saya tipe orang yang kayak gitu. Jadi kalau saya sudah dekat sama orang, tiba-tiba orang itu berubah.
saya langsung menilai, oh apa yang saya perbuat. Tetapi itu tidak lama. Ya, kalau terus menerus memikirkan menyalahkan diri, aduh itu juga nggak bagus. Tapi intinya didiemin orang itu nggak enak. Apalagi didiemin Tuhan. Tuhan berdiam. Wah luar biasa. Ya, kuncinya supaya Tuhan aktif memperhatikan kita, jangan sombong, rendah hati. Amin. Itu berkat yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan. Di situ kan Paulus berdoa. Ayat 8 kan, sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berkat yang kedua yang Tuhan kasih, mungkin saudara sudah berdoa minta Tuhan sembuhkan sakit saya, tapi Tuhan belum jawab, atau mungkin Tuhan tidak jawab. Saudara punya pergumulan, Tuhan belum jawab, dan terus menerus Tuhan izinkan buat saudara, tetapi saudara tetap terus setia kepada Tuhan, tetap terus percaya kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan kasih, biarlah kita menjadi orang yang mengerti kasih karunia Tuhan. Gak gampang loh ya memahami kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 secara khusus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya apa saudara? Tatkala kita punya masalah, kita ada dalam posisi lemah, Tuhan izinkan ada dalam kesukaran, jangan ukur, jangan ambil statement keputusan bahwa Tuhan sudah tidak sayang lagi sama kita. Tetapi pakailah pemikiran kita untuk memahami kasih karunia Tuhan. Jangan sampai hal yang kecil kita tidak lagi mengakui Tuhan, padahal Tuhan sudah berbuat banyak dulu kepada kita. Mengerti, memahami kasih karunia. Siapa kita, saudara? Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan yang tidak tergantung kita. Kita sebenarnya tidak layak. Siapa sih Yohanes? Jika dijadikan Tuhan menjadi anaknya, bukan cuma anaknya, bukan cuma pengikutnya, tapi Tuhan percayakan menjadi alatnya untuk mengemban tugas panggilan dalam pelayanan. Siapa saya? Saya nggak layak. Itu kasih karunia. Siapa saudara? Sehingga saudara diizinkan untuk percaya Yesus, sehingga surga Tuhan kasih. Masakan gara-gara menderita sedikit saja kita berontak sama Tuhan. Jadi penderitaan dipakai Tuhan untuk kita memahami kasih karunia Tuhan. Yakobus katakan, penderitaan itu bila kita kuat tahan uji akan menghasilkan ketekunan. Penderitaan itu akan melatih kita menjadi alat untuk kita dewasa dalam Tuhan. Minggu yang lalu saya sampaikan khotbah, biarlah pandemi ini menjadi sarana untuk membangun, meningkatkan kualitas iman kita. Ya, penderitaan, di balik penderitaan itu ada berkat. Berkatnya apa? Melatih saudara dan saya untuk mengerti, memahami kasih karunia Tuhan. Paulus tidak protes sakitnya tidak disembuhkan. Paulus diingatkan oleh Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa ada kata cukup? Artinya, biarlah Tuhan leluasa memberikan kasih karunia-Nya kepada kita menurut ukuran kita masing-masing. Kata cukup di situ adalah mengajarkan kita untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Paulus katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur, saudara, memang berat. Tatkala kita bergumul finansial, Pak Pendeta memang Tuhan ajarkan mengucap syukur, lakukan saja mengucap syukur. Ya.
tindakan mengucap syukur, ya kita setia taat kepada Tuhan. Itu berkat yang kedua yang Tuhan kasih di balik penderitaan oleh karena Kristus. Yang ketiga, lanjut. Di dalam ayat 9 bagian B, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas Kristus turut menaungi aku. Saya bertanya, siapa yang ingin mengalami kuasa Tuhan angkat tangan? Itu akan terjadi bila mana saudara menderita dulu. Kuasa kebangkitan terjadi dalam diri Yesus, tapi Yesus mati dulu. Yesus menderita dulu. Yesus disalib dulu. Yesus mati, baru kuasa kebangkitan itu terjadi. Kalau kita ingin mengalami kuasa sempurna dalam hidup kita, lewatkan diri kita merasa senang tatkala kita menderita oleh karena Kristus. Mana mungkin kita bisa mengalami kuasa kesembuhan kalau kita nggak sakit dulu. Tuhan izinkan sakit penyakit itu tatkala kita sakit, kita berserah kepada Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sembuhkan kita, sehingga kita berkata, oh puji Tuhan, memang Tuhan adalah Tuhan. Berkat yang ketiga, supaya kita mengalami kuasa Allah secara sempurna. Lihat Paulus apa? Ayub. Ayub awalnya adalah orang yang percaya Tuhan. Ya, Ayub pasal 1, Ayub adalah orang yang benar, orang yang tulus pada sejamannya. Tidak ada orang seperti Ayub pada zaman itu. Tapi Ayub diizinkan Tuhan menderita. Di akhir dalam pasal 42, Ayub mengalami kuasa Tuhan secara sempurna. Secara finansial dipulihkan, anaknya dipulihkan, keadaan kerohaniannya dipulihkan, sehingga dia berkata, dulu dalam pasal-pasal sebelumnya, aku percaya Yesus hanya karena kata orang, hanya karena saya membaca Alkitab. Tetapi sekarang aku tahu dulu sendiri, aku alami sendiri bahwa Allah itu besar. Saya rindu sebagai gembala keluarga Manai, semua punya pengalaman menikmati kuasa Allah yang besar. Bukan kata pendeta bahwa Allah kita besar, Allah kita Jehovah Jireh penyedia, Allah kita penyembuh, tidak. Kita semua ingin mengalami, saya rindu kita semua rindu mengalami apa yang jadi kuasa Tuhan. Tak kala saudara sakit, gak usah panjang lebar sibuk cari pendeta, telepon. Ya bukan berarti saya gak mau ditelepon saudara, saya siap. Tapi langkah yang saudara ambil adalah berlutut berdoa sama Tuhan. Doa orang benar. Siapa orang benar? Bukan cuma pendeta. Banyak pendeta yang tidak benar. Ya, ya. Benar kan? Tapi kalau hamba Tuhan ya mungkin benar. Kalau pendeta belum tentu benar. Ya. Nggak perlu sibuk-sibuk. Oh, yang doanya yang penuh kuasa itu pendeta saja. Enggak. Saudara semua adalah orang yang sudah dibenarkan, punya kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin. Kuncinya adalah orang benar. Yang kedua yakin. Bila didoakan sangat besar kuasanya. Doa saudara itu besar. Doa anak-anak besar semua kuasanya. Jadi mereka adalah pendoa syafaat saudara. Jadi kalau punya masalah, saya simpel aja, nggak usah panjang lebar mengatur kalimat. Oh Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala-galanya. Engkau menciptakan, Engkau bisa membelah laut Tibereo, Engkau bisa menyembuhkan sakit ini, sakit itu, panjang lebar. Ujung-ujungnya Tuhan, besok saya bayar kos dulu. Saya nggak ada duit. Padahal intinya cuma satu kalimat, panjang lebar. Nggak salah, nggak salah. Tapi gak apa-apa, kita berdoa, Tuhan, aku sedih Tuhan, bisa bayar kos loh Tuhan. Aku sudah berbuat apa-apa enggak bisa. Aku berserah sama Tuhan dalam nama Yesus, amin. Apakah Tuhan dengar? Enggak. Bila kita tidak yakin.
Jadi doa yang didengar Tuhan itu bukan panjang lebar. Itulah yang bertele-tele kan panjang lebar. Ya, berdoa aja simpel. Ada kuasa. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, relakan dirimu untuk dididik oleh Tuhan. Didikan itu nggak enak, sakit. Ya, biarlah firman Tuhan pagi ini membangun spirit motivasi iman kita. Jangan kecut, jangan tawar hati dalam masa-masa sekarang. Ya, bagaimana caranya kita mengatasi masa-masa yang sulit ini? Firman Tuhan ajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Terimalah keadaan, karena di balik keadaan yang sulit, tatkala kita masih ada dalam jalannya Tuhan, kita masih ada dalam realnya Tuhan, kita masih ada menjadi taat kepada firman Tuhan, ada berkat. Berkat yang pertama, saudara diajar dan saya untuk tidak sombong. Berkat yang kedua dalam penderitaan, supaya kita bisa memahami dan mengerti kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sudah memilih saudara dengan apa adanya, menerima saudara apa adanya. Bahkan Yesus rela mati, korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Itu cukup buat kita. Itu cukup buat kita. Yang ketiga, Tuhan kasih peluang untuk kita menikmati kuasa Allah yang sempurna. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita.